Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang melingkupi kami, sehingga kami bisa hidup sampai saat ini, bertemu dengan keluarga dan orang-orang terkasih sekitar kami, Tuhan. Pada malam hari ini kami ingin menyembah-Mu, Tuhan. Biarlah hati kami, mulut kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu melalui pujian ini, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Engkau ada
yang sedang kami hadapi saat ini. Mungkin di saat pandemi ini kami mengalami banyak kesulitan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam sekolah, kuliah. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kami punya Allah yang berkuasa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami, Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberi. Mari sama-sama orang percaya, mari kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Shalom, puji nama Tuhan, senang sekali boleh bersama-sama dengan kalian kembali. Adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan, teman-teman yang ada di Christ Nation, Surabaya, mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena rahmat-Nya yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun memang kita masih belum bisa berjumpa secara langsung, saya berdoa supaya Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk kemudian kita juga beribadah secara langsung. But at least kita tetap bersyukur karena melalui media yang ada, kita masih bisa mendengar firman Tuhan masih kalian bisa akses, bisa dengar dimanapun kalian berada.
Dan sekalipun ini memang ibadah online, saya tidak akan capek, saya tidak akan lelah untuk mengingatkan kepada kita semuanya, supaya kita tetap mengikuti ibadah ini, seluruh rangkaian ibadahnya. Bukan hanya ibadah ini, tetapi bahkan juga ibadah-ibadah yang lainnya, yang kita ikuti secara online, kita tetap harus mengikutinya dengan kesungguhan hati. Make sure tidak ada sesuatu yang mendistract kalian dari Tuhan. Sebab sama seperti kita beribadah secara langsung atau offline, maka ketika kita beribadah secara online pun, kita harus bersikap sebagaimana harusnya seorang penyembah datang kepada Allah yang disembahnya. Itu sebabnya saya berdoa supaya tidak ada yang mendistract saudara dari rangkaian ibadah ini, terutama dari firman Tuhan ini. Juga jangan terlalu banyak berinteraksi di dalam kolom komentar menurut saya. Maafkan saya jika saya harus sampaikan ini. Karena jika kolom komentar hanya membuat saudara kehilangan poin-poin dari firman Tuhan, maka apa gunanya itu saudara lakukan? Nah, saya percaya kalian semuanya adalah orang-orang muda yang mencintai firman, yang mencintai Tuhan. Itu sebabnya adik-adikku yang saya kasihi di dalam Tuhan, teman-teman semuanya, mari sama-sama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang temanya telah diberikan kepada saya, dan ini menurut saya tema yang penting sekali, penting sekali. Apa itu? Berkaitan dengan identity atau identitas. Saudara, dunia sedang dilanda krisis identitas. Maksud saya, ada banyak orang yang mencoba untuk memanipulasi diri atau mengcopy paste identitas orang lain menjadi identitas dirinya sendiri. Ada banyak orang kepingin jadi orang lain. Ada banyak orang meniru gaya orang lain. Bukan hanya gaya berpakaian, bahkan cara bicaranya ingin menjadi seperti orang lain. Bahkan juga karakter dirinya berubah menjadi seperti idolanya misalnya. Saudara dikasih Tuhan, ini tentu menyedihkan. Oleh karena apa? Kalau kalian sama-sama mendengar firman ini dengan baik, maka kalian akan tahu satu hal, bahwa sebetulnya identitas orang percaya itu adalah antitesis dari identitas orang dunia. Di dunia ini tidak akan ada identitas yang lain selain daripada ini saja, orang percaya atau bukan orang percaya. Nah, identitas orang percaya itu merupakan antitesis dari identitas orang-orang dunia. Maksud saya begini, kalau orang dunia sibuk untuk mencanangkan, untuk menata diri, supaya kemudian dia punya identitas, punya karakter sendiri yang membedakan dirinya dari orang lain, maka anak-anak Tuhan sebetulnya dipanggil untuk memiliki identitas seperti Kristus. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi kalau orang dunia sibuk membentuk identitasnya sendiri, tetapi anak-anak Tuhan justru sebaliknya. Dia diberi identitas oleh Allah, yaitu supaya serupa dengan Kristus. Nah, itu sebabnya saya berdoa supaya kalian benar-benar fokus. Sebab ini sangat penting. Ini sangat penting untuk membuat kalian mengerti siapa identitas kalian dan juga apa panggilan hidup kalian semuanya. Kalau kalian masih ingat, atau mungkin kalian seorang yang suka hobi nonton film, maka di tahun 2016 kira-kira, itu awal dari sequel tentang film Bourne, Jason Bourne. Karakter Jason Bourne ini adalah seorang agen CIA, begitu diceritakan, yang kemudian dia ini memiliki masalah, yaitu menderita amnesia. Dia tidak lagi mengingat siapa dirinya. Dia tidak lagi mengerti siapa jati dirinya. Sehingga di dalam perjalanan dari film ini adalah berusaha untuk menguak tentang jati diri dari Bourne ini. Identity dari Bourne. Identitas dari si karakter Jason Bourne ini. And you know what? Itu menurut saya adalah salah satu film yang bagus. Karena saya ini termasuk penyuka film, dan saya kadang-kadang ketika belum ada pandemi ini juga meluangkan waktu untuk nonton film di bioskop. Well, maafkan saya jika ada di antara kalian yang berpandangan bahwa nonton film itu berdosa. Nonton di bioskop itu berdosa. Menurut saya bukan nontonnya yang berdosa. Apa yang kalian lakukan di dalam bioskop itu yang bisa berdosa.
Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang penting ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan satu kalimat ini sebagai fondasi perenungan kita. Yang pertama adalah, identitas diri adalah esensi dari seorang pribadi. Saya ulang sekali lagi, identitas diri adalah esensi dari seorang pribadi. Ketika seorang pribadi tidak memiliki identitas, maka sebetulnya dia tidak lagi memiliki esensi diri sebagai pribadi. Kehilangan identitas sama dengan kehilangan kepribadian dari seseorang itu sendiri. Itu sebabnya identitas ini sangat amat penting. Sekali lagi saya ulangi, kalau seseorang tak memiliki identitas diri, maka sebagai pribadi ia tidak lagi berarti. Nah, apa identitas kita? Saudara, begitu pentingnya makna dari identitas diri, makna dari jati diri, mengetahui jati diri kita. Sampai-sampai sejak dalam perjanjian lama, bahkan sampai dalam perjanjian baru di zaman Tuhan Yesus. Hal ini baik secara tersirat maupun juga secara tersurat, ini ditekankan oleh Tuhan. Contoh misalnya, tentu kalian ingat ketika Tuhan Yesus pasca berpuasa selama 40 hari, lalu kemudian ia dicobai iblis. Nah, ada satu kalimat iblis yang mungkin kalian ingat. Nah, kira-kira kalimatnya adalah begini. Bukankah engkau adalah anak Allah? Bukankah engkau adalah anak Allah? Atau coba kita lihat sama-sama di Alkitab. Kita coba lihat di dalam Matius. Lihat baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Matius, sebentar ya. Saya tiba-tiba teringat saja ayat ini dan saya ingin supaya kita semuanya juga sama-sama mengingat dan membacanya lagi. Matius pasal yang keempat, Matius pasalnya yang keempat. Ada beberapa kali iblis itu menggunakan kalimat ini di dalam pencobaan. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Pertanyaannya begini, iblis tahu nggak kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah? Tentu dia tahu, tentu. Tidak berarti karena dia maha tahu. Sebab karena ketika langit terbuka, Bapa mengikrarkan tentang siapa jati diri Yesus yang adalah anak Allah itu, iblis ada di sana. Dan iblis mendengarnya. Ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, langit terbuka dan ada suara yang berkata, inilah dia anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi iblis tentu tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tapi pertanyaannya, kenapa iblis kemudian terus-menerus mengulang kalimat yang sama ini? Jika engkau anak Allah. Saudara, apa tujuan iblis? Yang pertama, iblis tentu ingin untuk mengguncangkan, berusaha untuk menggoyahkan jati diri Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, itu adalah ungkapan yang dipakai iblis untuk menggoyahkan jati diri Tuhan Yesus. Jadi betapa pentingnya ini. Sehingga sebetulnya saya bisa bilang, semua pencobaan dari iblis tujuannya tidak lain tidak bukan. Supaya kita melupakan siapa jati diri kita di hadapan Allah. Supaya kita kehilangan jati diri kita di hadapan Allah. You know why? Karena ketika kita sedang kehilangan jati diri kita, maka kita sedang kehilangan esensi kita sebagai pribadi. Akibatnya, kita tidak lagi bersikap sebagaimana kita seharusnya. Kita tidak lagi memiliki karakter yang Tuhan seharusnya, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita tidak lagi mengerti tentang siapa diri kita. Akibatnya, kita bisa jadi seperti Jason Bourne versi Kristen. Kita tidak tahu siapa jati diri kita. Kalian ingat tentang Daud di 1 Samuel pasal 17. Coba lihat lagi ya, 1 Samuel pasal 17. Saya akan mengawali ini dengan membuat kita mengerti tentang betapa luar biasa pentingnya jati diri ini. 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Saya akan bacakan buat kalian 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-36. Di situ Daud berkata, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Frase orang Filistin yang tidak bersunat itu nampaknya bukan frase yang penting. Tapi sesungguhnya ini mengandung makna yang dalam. Daud tidak sedang mau mengomentari sebetulnya apakah
siapa ini, si Goliat ini sudah sunat atau belum. Kalau sunat misalnya sunatnya di mana misalnya. Tidak. Daud tidak ada urusan dengan itu. Tetapi yang Daud sedang maksudkan adalah soal jati dirinya. Ketika dia berkata bahwa orang Filistin yang tidak bersunat itu, dia sedang membandingkan si Goliat itu dengan dirinya yang pasti adalah orang bersunat. Apa hubungannya itu? Karena begini, ketika Daud bilang bahwa dirinya ini adalah orang bersunat, secara tidak langsung Daud mengatakan hal itu, dia sedang menunjukkan jati dirinya sebagai keturunan Abraham. Kalau kalian baca dalam Kejadian, coba lihat Kejadian pasalnya yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-10 sampai seterusnya, sunat adalah lambang perjanjian antara Allah dengan seluruh keturunan Abraham. Dan apa yang dijanjikan Tuhan melalui lambang perjanjian itu? Yaitu bahwa Abraham dan seluruh keturunannya berhak menerima janji-janji Allah. Dengan kata lain, waktu Daud berkata, dia ini bukan orang bersunat dan aku adalah orang bersunat. Di saat yang sama, dia mengerti siapa jati dirinya. Dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji berkat Allah kepada Abraham dan keturunannya. Betapa pentingnya identitas itu. Sehingga menurut saya tema ini tema yang penting sekali untuk kita sama-sama pikirkan dan renungkan secara mendalam. Bukan cuma itu. Kalau saudara perhatikan bahwa Tuhan Yesus juga memberi kepada kita identitas kita. Tuhan Yesus memberi tahu kepada kita tentang siapa jati diri kita. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13-14, di sana dikatakan bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Itu identitas kita. Itu jati diri kita. Nah, saya tidak ingin mengupas ini terlalu panjang. Tetapi banyak sekali ayat yang memberi tahu kepada kita tentang siapa jati diri kita. Bahkan Rasul Petrus, seorang yang sederhana menurut saya secara teologi, tetapi tahukah saudara, dia punya begitu luar biasa hikmat yang dipercayakan Tuhan kepada dirinya, menulis tentang 4 identitas secara langsung dalam satu perikop tulisannya. Di dalam Petrus pasal yang kedua ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kalau kalian baca di sana, kalian akan tahu ada 4 setidaknya identitas orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen juga disebut adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. 4 identitas dalam satu ayat. Tidak main-main nih. Memberitahu kepada kita bahwa penting untuk kita tahu siapa identitas kita. Siapa jati diri kita. Yang berikutnya teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bahkan kalau kalian melihat identitas yang diberikan oleh Tuhan melalui hikmat yang diberikan kepada Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 16. Menurut saya ini menjadi fondasi dari keseluruhan sebutan-sebutan identity yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa itu? Di dalam Roma pasal 8 ayat 16 memberitahu kepada kita tentang fondasi dasar dari semua identitas lain yang mengikuti kita. Yaitu apa? Kita ini adalah anak-anak Allah. Coba lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Roma 8 ayatnya yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ingat baik itu. Kita adalah anak-anak Allah. Ini yang menjadi fondasi. Kenapa begitu? Karena ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, di saat yang sama, ini memberitahu kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diadopsi oleh Allah. Dulunya kita adalah milik dunia, menjadi anak dunia, tapi Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Beberapa pengkhotbah kemakmuran menggunakan identitas sebagai anak Allah ini hanya untuk menekankan hak-hak yang diterima sebagai anak. Tapi tahukah kalian, tidak cuma itu. Ternyata identitas sebagai anak Allah itu tidak hanya bicara soal hak anak, tetapi juga kewajiban anak. Saya ulang sekali lagi. Bukan hanya bicara soal hak yang bisa diterima anak, tetapi juga bicara soal kewajiban kita sebagai anak. Dan itulah fondasi dari identitas kita di dalam Tuhan. Ayat 17 memberitahu kepada kita tentang hak dan kewajiban anak.
Saya bacakan dari Roma pasal 8 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ini hak kita. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah, perhatikan ini kewajiban kita. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ingat baik-baik. Menjadi the children of God, menjadi anak-anak Allah, itu bukan hanya bicara soal hak saja, tapi juga bicara soal kewajiban. Jika demikian, maka dipanggil sebagai anak-anak Allah, itu haruslah menjadi panggilan yang melakukan dua hal ini, yaitu apa? Menerima hak dan melakukan kewajiban kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya akan masuk pada bagian kedua perenungan kita. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya identitas kita, setelah kita mengerti betapa pentingnya untuk kita menyadari siapa kita ini, yang berikutnya kita juga perlu mengerti tentang apa panggilan kita di dalam identitas kita. Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah letak seluruh panggilan-panggilan Kristen, panggilan-panggilan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Yaitu ketika kita diadopsi melalui pengorbanan Kristus menjadi anak-anak Allah. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima hak, tetapi untuk juga melakukan kewajiban kita sebagai anak Allah. Jadi panggilan Allah itu ternyata bukan hanya secara sempit dimengerti sebagai profesi yang sedang kita jalani sekarang ini. Ada banyak orang, maksud saya, berkata begini, ya sekarang ini saya dipanggil Tuhan sebagai seorang dokter, puji Tuhan. Dari mana dia tahu bahwa dia dipanggil sebagai seorang dokter oleh Tuhan? Apakah hanya karena misalnya profesinya sebagai dokter, maka itu berarti panggilan Allah di dalam dirinya adalah sebagai dokter? Pikirkan baik-baik ini. Ingat 12 dari murid-murid Yesus, most of them, kebanyakan dari mereka adalah nelayan-nelayan. Mereka punya profesi sebagai nelayan. Apakah itu panggilan Allah bagi mereka? Ternyata tidak. Sebab ketika Tuhan Yesus mendatangi mereka, Tuhan memanggil mereka. Nelayan-nelayan ini, orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan ini, diberi panggilan oleh Allah yang ternyata tidak berkaitan sama sekali dengan profesi mereka. Jadi panggilan Allah, terminologi itu atau istilah itu jangan hanya dimengerti sebatas profesi kita yang sedang kita lakoni hari ini. Nelayan-nelayan itu belum tentu dipanggil Allah sebagai nelayan. Ternyata mereka dipanggil sebagai apa? Rasul. Ingat baik-baik, Paulus dulunya adalah seorang anggota Sanhedrin. Apakah itu panggilan Allah? Ternyata tidak. Sebab di Roma pasal 1 ayat yang pertama itu mengatakan dari Paulus, hamba Yesus Kristus yang dipanggil oleh Allah sebagai rasul. Jadi ingat baik-baik ya. Panggilan Tuhan jangan dimengerti hanya secara sempit berkaitan dengan profesi kita. Profesi yang sedang kita jalani hari ini belum tentu sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya begini, so bagaimana kita merecek, bagaimana atau apa parameternya bahwa profesi saya ini sesuai dengan panggilan Allah? Atau pertanyaan yang lain adalah, lalu apa panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Saudara, saya simpulkan menjadi satu kalimat yang penting, yaitu begini. Panggilan Allah itu, saya ulangi ya, panggilan Allah itu bukanlah merubah arah hidupmu, tetapi memberikan arah ke dalam hidupmu, di mana arah itu sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Tujuan Allah di dalam penciptaanmu sejak kekekalan. Saya ulang sekali lagi. Panggilan hidup itu bukan merubah arah hidupmu, tetapi memberikan kepadamu arah hidup yang sesuai dengan panggilan Tuhan, dengan kehendak Tuhan di dalam penciptaannya terhadap diri kita sejak dalam kekekalan. So, orang bisa menjadi atau berprofesi sebagai apapun.
Tapi selagi dia belum melakukan dua hal yang penting ini, yaitu mengerti akan haknya sebagai anak dan menjalankan kewajibannya sebagai anak di dalam profesi yang sedang dijalaninya itu, maka dia belum mengerti tentang panggilan hidupnya. Saya ulang sekali lagi ya. Even kita sudah menjadi seorang dokter atau apapun profesi kita, tapi jika kita belum menghayati dua hal yang penting, kita sebagai anak itu memiliki hak-hak kita di dalam Tuhan. Plus di saat yang sama kita melakukan kewajiban kita untuk turut menderita bersama dengan Kristus melalui profesi kita, maka belum tentu profesi itu adalah panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Bagaimana sih mudahnya, praktisnya begini loh. Kalau kita ini sebagai pelayan publik misalnya, lalu menjalankan profesi kita hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, maka itu bukan panggilan Allah dalam hidupmu. Kita tidak dipanggil Allah untuk memuaskan diri kita. Kita dipanggil Allah untuk memuaskan Tuhan melalui kehidupan kita. Kita tidak dipanggil Allah untuk mencari, memenuhkan diri kita dengan kemuliaan diri sendiri. Tapi kita dipanggil Allah untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. So, apa panggilanmu? Simpelnya panggilanmu adalah kau dipanggil sebagai anak, memiliki hak seorang anak. Engkau berkewajiban untuk melakukan kewajibanmu sebagai anak, turut menderita bersama dengan Tuhan. Apa maksudnya menderita bersama dengan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi berbeda dari dunia ini adalah sebuah penderitaan. Dan menurut saya semua orang Kristen pasti merasakan hal ini. Hanya jika kita telah menjadi serupa dengan dunia, maka kita tidak akan lagi mengalami penderitaan. Saya ulangi ya, hanya jika kita menjadi serupa dengan dunia, maka kita tidak akan lagi mengalami penderitaan. Jadi, bersyukurlah jika kita masih disisihkan, jika kita masih dipandang aneh misalnya, oleh karena ketekunan kita menjaga kekudusan kita. Pacaran, lalu diajak yang mesra-mesraan melampaui batas, lalu kita tolak, gitu. Misalnya pacar kita sudah mulai kegatelan begitu, lalu kita tangking dia, dalam nama Tuhan Yesus, gitu. Aku usir iblis yang ada di dalam dirimu. Sampai iblisnya takut, what? Aku nggak ada di dalam dirinya. Dia aja keles yang memang mesum, misalnya. Maafkan saya. Tapi maksud saya begini. Kita mungkin dipandang aneh. Kita mungkin dipandang tidak modern. Kita mungkin dipandang ketinggalan zaman. Hanya karena kita menjaga kekudusan kita bersama dengan Tuhan. Tapi dengar baik. Biarlah penderitaan itu menjadi panggilan kita. Sebab selagi kita melakukan kewajiban kita sebagai anak, maka disitulah letak panggilan hidup kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali untuk kita mengerti, supaya kemudian kita tahu apa panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa saya tadi bilang bahwa panggilan Allah itu bukan merubah arah hidupmu, tetapi memberikan kepadamu arah hidup yang sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan di dalam penciptaanmu sejak kekekalan. Kenapa saya bilang begitu? Karena Allah itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berjalan berdasarkan waktu kronologis. Allah itu berjalan menata segala sesuatu di atas waktu. Nah, izinkan saya untuk membuat ini lebih mudah, supaya khotbah ini tidak semakin mempersulit hidup kalian yang sudah sulit ini. Maksud saya, mari pikirkan baik-baik. Jadi begini ya, Allah itu bukannya awalnya memanggil kalian sebagai nelayan, seperti siapa? Murid-murid Yesus, lalu berubah dipanggil menjadi rasul. Tidak. Sebab sesungguhnya, ke-12 murid yang kemudian dipanggil rasul, ternyata bahkan sejak dari kekekalan, sebelum 12 orang ini ada, Allah telah memanggil mereka sebetulnya sebagai rasul. Dan pemanggilan Tuhan Yesus kepada mereka merupakan pengejawantahan atau realisasi dari apa yang telah Tuhan tetapkan sejak dalam kekekalan. Yeremia pasal yang pertama memberitahu kepada kita mengenai hal ini. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kapan?
sebelum Yeremia ada. Kapan? Sebelum Yeremia dilahirkan. Allah telah menetapkannya sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. So, panggilan hidupmu bukan merubah arah hidupmu, tetapi justru memberikanmu arah yang sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan di dalam penciptaanmu. Dan itu terjadi sejak kekekalan. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa penting untuk kalian semuanya, adik-adikku yang kukasihi, untuk mengerti tentang siapa dirimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk memiliki identitas diri kita sendiri, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus, dan itu menjadi identitas kita. Orang-orang percaya yang pertama kali, kalau saya tidak salah di Antioquia, disebut sebagai Kristen. Kenapa? Karena cara hidup mereka itu seperti Kristus. Makanya mereka disebut Kristen. Sebab cara hidup mereka itu seperti Kristus. Dan mereka berhasil dalam hal apa? Identitas Kristus nampak dalam hidup mereka. Dan kemudian itu yang menjadi identitas mereka. Jadi jangan sibuk mencari identitasmu. Sibuklah untuk meneladani Kristus. Dan biarkan itu yang menjadi identitasmu. Orang-orang yang berteladan pada Kristus. Ingat baik-baik, Tuhan memberikan kepada kita jati diri sebagai anak. Kita telah diadopsi. Yang mana sebelumnya kita menjadi anak dunia. Lalu melalui pengorbanan Tuhan, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Itu menjadi fondasi dari semua panggilan yang lain. Kita menjadi terang dan garam karena telah diadopsi oleh Allah. Kita menjadi umat pilihan Allah, bangsa tebusan Allah, bangsa yang kudus, imamat raja dan seterusnya. Semuanya itu karena Allah telah memanggil kita, mengadopsi kita dari dunia ini menjadi milik kepunyaan Allah. Kalau kita telah diadopsi Allah, ingat baik-baik, kita punya panggilan untuk apa? Menerima hak kita sebagai anak. Dan jangan lupa melakukan kewajiban kita sebagai anak. Jika dua ini telah kalian jalani, telah kalian lakoni di dalam profesi kalian hari ini, maka itulah panggilan kalian. Yaitu apa? Menerima hak-hak kita sebagai anak. Dan melakukan kewajiban kita untuk kita turut menderita bersama dengan Tuhan. Saya akan menutup ini dengan satu kesaksian ketika saya dipanggil Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya dipanggil Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tahu itu dan saya terus-menerus menghidupi panggilan itu. Oleh karena waktu saya ada peristiwa yang supranatural yang terjadi pada saya, dan kemudian saya memang berkata bahwa kalau Tuhan menunjukkan dirinya kepada saya, maka saya akan percaya kepada Dia. Itu yang saya lakukan pada awalnya. Sampai kemudian penyataan Tuhan itu ada pada diri saya, dan detik itu saya menjadi seorang Kristen. Nah, saya sudah lupa tentang apa yang pernah saya ikrarkan, yaitu bahwa saya akan memberikan hidup saya untuk Tuhan. Saya lupa itu. Sampai suatu kali, setelah saya jadi Kristen mula-mula, awal-awal begitu, di Jalan Petemon itu. Kalau saudara berjalan dari Jalan Petemon menuju Jalan Simo Kuagean dan Simo itu kan ada perempatan itu, Nah, lalu kemudian waktu saya hendak sampai di perempatan itu, tiba-tiba hati saya bergetar karena Tuhan mengingatkan kepada saya tentang janji saya untuk memberikan hidup saya kepada Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu. Tuhan ingatkan jelas sekali. Momen itu tidak akan pernah saya lupakan. Dan uniknya, ketika saya sampai di gereja, karena waktu itu saya pulang dari kantor untuk menuju ke gereja, karena setelah jadi Kristen saya ditampung di sebuah gereja di Jalan Simolangit begitu. Waktu saya sampai di gereja, kakak rohani saya yang kemudian tiba di gereja, itu tiba-tiba berkata kepada saya bahwa beliau telah berdoa, dan di dalam doanya Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Bayangkan, dua peristiwa yang sama persis terjadi di satu waktu yang hampir bersamaan. Dari situ saya menyerahkan hidup saya. Saya mengingat janji saya melaksanakan janji saya. Dan saya tahu Tuhan panggil saya melalui hal-hal yang terkonfirmasi itu. Saya melayani Tuhan. Nah, ketika saya melayani Tuhan, tidak berarti tidak ada sesuatu yang berusaha untuk
menggoyahkan saya dari panggilan saya. Ada banyak tawaran yang saya terima, yang secara finansial lebih menguntungkan saya, yang secara kenikmatan dunia lebih menguntungkan saya. Tetapi tidak ada kedamaian dan kebahagiaan selain daripada mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu Tuhan punya rencana sejak semula di dalam penciptaan saya, yaitu untuk melayani Dia. Dan itu yang saya hidupi. Dan ketika saya menghidupi itu, saya menemukan esensi diri saya. Saya tidak peduli seperti apapun, saya hanya ingin tetap melayani Tuhan sebagai panggilan hidup saya. Kalian tidak harus menjadi hamba Tuhan. Kalian bisa melakukan panggilan, menjalani panggilan kalian dalam profesi apapun. Tapi jangan kaitkan profesi dengan panggilanmu. Belum tentu profesimu itu adalah panggilanmu. Kecuali jika di dalam profesimu, engkau melakukan dua hal ini. Yang tadi kita bahas. Mengerti hakmu sebagai anak Tuhan. Menjalankan kewajibanmu sebagai anak Tuhan. Engkau dipanggil untuk itu sebagai anak-anak Allah. Saya berdoa supaya ini boleh memberkati saudara. Saya berdoa supaya kiranya firman Tuhan ini disempurnakan oleh Roh Kudus, oleh karena ketidaksempurnaan saya di dalam menata redaksionalnya dan yang lain-lain. Saya berdoa supaya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, menyingkapkan kepada kita hal-hal yang tersembunyi di balik apa yang saya sampaikan, dan Dia meneguhkan ini di dalam kehidupanmu. Mengerti identitasmu, ketahui jati dirimu, dan berjalanlah di dalam panggilan Allah. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Amin. Mari tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk kalian semuanya. Hamba berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami yang muda ini, mereka semuanya yang menyaksikan tayangan ini, kiranya mereka diberkati Tuhan, mengerti identitas mereka, mengerti apa tujuan hidup mereka, mengerti panggilan hidup mereka, dan mereka menjalaninya dengan segala perjuangan, penderitaan yang mereka harus jalani. Biarlah itu semuanya justru meneguhkan mereka tentang panggilan hidup Allah pada diri mereka. Panggilan kami tidak terletak pada tujuan hidup kami, melainkan tujuan Allah di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah kami menghayati ini sepenuhnya, agar kami sampai pada maksud dan tujuan Allah menciptakan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. God bless you.